Di era digital saat ini, informasi harus dapat diakses dengan cepat dan mudah. Namun, bagaimana jika masyarakat ingin mencari lokasi PKBM terdekat, tetapi tidak menemukan di Google Maps? Kondisi ini masih terjadi di lapangan. Ada beberapa PKBM yang belum ada titik Google Maps. Oleh sebab itu, saya menginisiasi sebuah inovasi. Tetapi, sebelum judul saya sampaikan, kita lihat yang satu ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Ibrahim Mutakin, jabatan saya penata layanan operasional pada bidang pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Mengapa saya mengambil topik ataupun pembahasan terkait dengan penguatan akses informasi masyarakat melalui pemetaan seluruh PKBM di Kabupaten Cirebon dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Karena idealnya 100% PKBM di Kabupaten Cirebon harus memiliki titik lokasi yang terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi Google Maps. Karena apa? Karena akan mempermudah masyarakat untuk mencari di mana PKBM berada dalam satu kecamatan, dan bagaimana barangkali nanti masyarakat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan nonformal itu tidak kesulitan ataupun sangat mudah untuk mencari PKBM. Lalu yang kedua, informasi nama, alamat, kontak, dan layanan PKBM tersedia secara lengkap dan akurat. Ini kondisi ideal yang kedua. Diharapkan nantinya lokasi layanan PKBM itu akan lebih tepat dan akurat. Lalu yang ketiga, masyarakat dapat menemukan lokasi PKBM dengan mudah melalui pencarian di Google Maps dengan menggunakan kata kunci PKBM terdekat pada aplikasi Google Maps. Lalu yang keempat, Dinas Pendidikan memiliki database lokasi PKBM yang valid dan mutakhir, karena kebanyakan ada juga PKBM yang memang berpindah-pindah tempat, sehingga masyarakat nantinya akan kesulitan untuk mencari PKBM. Lalu meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi layanan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan ujung tombak dari sebuah pendidikan, ya, di mana kalau sudah keluar dari pendidikan formal dan ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya tetapi terkendala karena dia sudah bekerja, kondisi ekonomi, sehingga alternatif yang dituju adalah pendidikan nonformal. Lalu yang keenam, meningkatnya efektivitas monitoring, pembinaan, dan pengawasan PKBM oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Karena Dinas Pendidikan dituntut untuk mengawasi, melaksanakan pembinaan, dan selalu memantau aktivitas yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Lalu yang ketujuh, terwujudnya pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan berbasis teknologi informasi. Karena di era sekarang ini, semua mencari alamat itu pasti dengan menggunakan Google Maps. Selanjutnya, hambatan lapangan yang pasti nantinya akan ditemui dan mungkin selama 1 bulan ini sudah saya temui. Itu yang pertama, belum tersedianya data koordinat dan alamat PKBM yang akurat. Nah, itu juga tentu saja menjadi hambatan kami. Akan tetapi, hambatan itu nantinya akan bisa kami selesaikan dengan cara kita ke lapangan. Kita berkoordinasi dengan kepala PKBM untuk mengirim share lokasi melalui WhatsApp, itu bisa. Lalu yang kedua hambatannya yaitu keterbatasan kemampuan pengelola PKBM dalam penggunaan teknologi digital dan Google Maps. Banyak sekali kepala PKBM yang kesulitan untuk memetakan titiknya. Padahal PKBM itu memiliki operator yang bisa membantu untuk mendaftarkan ataupun membuat titik Google Maps di aplikasi Google Maps. Lalu yang ketiga, kendala jaringan internet dan akses komunikasi di beberapa wilayah. Tapi hal ini terkadang banyak sekali ataupun ada lembaga PKBM yang belum memiliki internet. Ya. Lalu yang keempat, yaitu kurangnya koordinasi dan respon dari sebagian PKBM dalam penyampaian data. Sudah sering sekali di WA ataupun di WhatsApp ditanyakan bagaimana, sejauh mana, titik koordinatnya mana, dan lain sebagainya, itu tidak merespon. Hal tersebut adalah merupakan hambatan lapangan. Lalu,
Dari hambatan lapangan, dari kondisi ideal, diciptakanlah sebuah inovasi, yaitu penguatan akses informasi masyarakat melalui pemetaan seluruh PKBM di Kabupaten Cirebon dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Ya, dengan tujuan yang pertama, mempermudah ataupun memudahkan masyarakat menemukan lokasi PKBM di Kabupaten Cirebon, meningkatkan keterbukaan informasi publik mengenai layanan pendidikan nonformal, menyediakan data lokasi PKBM yang akurat dan terverifikasi, mendukung efektivitas monitoring dan pembinaan PKBM oleh Dinas Pendidikan, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pendidikan nonformal. Itu tujuan dari inovasi yang akan saya kembangkan nantinya. Berikutnya, dalam bulan pertama, yang pertama nanti akan konsultasi dengan atasan dan penyusun rencana kerja kegiatan pendataan lokasi PKBM. Hal yang pertama ini sangat harus dikerjakan karena kita bekerja itu harus berdasarkan koordinasi dengan atasan. Kita membuat inovasi, kita membuat ide, itu harus persetujuan atasan. Lalu yang kedua, menginventarisasi ataupun menginventarisasi data PKBM yang belum memiliki titik lokasi pada Google Maps. Nah, nanti di bulan pertama ini saya akan mendata berapa banyak yang sudah ada di Google Maps, PKBM yang sudah ada di Google Maps, ataupun yang belum ada di Google Maps. Lalu di bulan pertama, minggu ketiga ataupun ketiga, mengumpulkan alamat lengkap, kontak pengelola, dan koordinat lokasi PKBM. Dengan cara kita menghubungi PKBM, dengan PKBM nanti mengirim share lokasi ataupun titik koordinat pada saya sehingga saya bisa memetakan titik koordinat. Lalu di minggu keempat, berkoordinasi dengan pengelola PKBM untuk memastikan keakuratan data lokasi. Kita melihat ataupun dari titik lokasi tersebut, kita harus menemukan lokasi yang tepat dan akurat, yang baik dari segi bangunan dan lain sebagainya, dari segi jalannya dan lain sebagainya. Lalu bulan yang kedua, menyusun panduan sederhana penambahan lokasi PKBM pada Google Maps. Karena hambatannya banyak pengelola PKBM yang belum bisa menambahkan titik Google Maps, ya, sehingga perlu adanya panduan sederhana penambahan lokasi tersebut. Lalu yang kedua, memberikan pendampingan kepada pengelola PKBM dalam proses pengajuan titik lokasi. Ini perlu, karena tadi balik lagi, karena SDM pada PKBM itu tidak semuanya bisa menambahkan titik. Lalu yang ketiga, memeriksa dan memvalidasi titik lokasi yang telah berhasil ditambahkan pada Google Maps. Satu persatu nantinya akan saya validasi ataupun akan saya periksa titik lokasinya sesuai atau tidak, bangunannya sesuai atau tidak, jalannya sesuai atau tidak. Lalu menyusun database digital lokasi PKBM beserta tautan Google Maps-nya. Nanti selama 3 minggu di bulan kedua itu akan menyusun database. Saya itu akan menyusun database sehingga data ataupun nanti barangkali ada masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang datang Dinas Pendidikan menanyakan lokasi PKBM, itu akan mudah kita berikan. Lalu di bulan terakhir, yaitu di bulan ketiga, yang pertama akan mengukur capaian kegiatan dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi nantinya. Ya, setelah mendapatkan ataupun kita bisa mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi, lalu yang paling krusial yaitu menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendidikan Nonformal sebagai tadi bahan evaluasi. Jika ada kekurangan, kita akan benahi, dan jika tidak ada kekurangan tetap akan kami kembangkan nantinya. Ini indikator ataupun rencana selama 3 bulan ke depan, yaitu yang pertama, PKBM yang telah dipetakan pada Google Maps. Target kami ataupun target saya yaitu adalah 100% PKBM akan memiliki titik lokasi pada aplikasi Google Maps. Data lokasi PKBM yang terverifikasi 100%, database lokasi PKBM yang tersusun ada satu database yang secara lengkap. Lalu yang keempat, kemudahan akses informasi oleh masyarakat, targetnya akan meningkat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Pendidikan. Cukup dengan mengetik pada aplikasi Google Maps saja PKBM terdekat, maka akan muncul PKBM terdekat yang dekat dengan lokasi masyarakat. Lalu yang kelima,
efektivitas monitoring oleh Dinas Pendidikan itu otomatis akan meningkat. Nanti oleh rekan-rekan ataupun staf yang belum tahu keberadaan PKBM, itu dengan menggunakan aplikasi Google Maps dan mengetik nama PKBM-nya, itu akan muncul. Dampaknya, yang pertama, itu akan mudah diakses, baik dari segi layanan, tempat, ya, lokasi, dan program-program itu akan mudah diakses. Lalu transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, baik dari info kontak lembaganya, kontak kepala PKBM-nya, itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga, tentu saja akan berbasis teknologi digital, seperti itu. Lalu, rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama, mengembangkan direktori digital PKBM Kabupaten Cirebon yang memuat nantinya profil, program layanan, kontak, dan titik lokasi seluruh PKBM. Lalu yang kedua, mengintegrasikan data lokasi PKBM dengan sistem informasi pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, khususnya nanti pada website Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan media sosial Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Lalu yang ketiga, menambahkan fitur kode QR pada profil PKBM yang langsung terhubung dengan lokasi Google Maps untuk memudahkan akses masyarakat. Kode QR ini nanti akan diberikan ataupun akan ditampilkan pada pelayanan satu pintu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Lalu yang keempat, melakukan pembaharuan data minimal 1 kali setiap semester guna menjaga validitas dan akurasi informasi. Itu rencana yang akan saya kerjakan selama 3 bulan ke depan. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan sukses, ya, tanpa ekses, dan dapat diterima oleh pimpinan, baik mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal, sampai dengan Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan, serta subkor kurikulum yang ada di bidang pendidikan non-formal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.